Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki dari rumah menuju rumah Allah, yaitu masjid, untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Alhamdulillah, kita sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini masih diberikan umur panjang, diberikan nikmat Islam dan iman, diberikan kesehatan, ya. Diberikan kesehatan yang mana nikmat Allah yang setiap hari kita nikmati tidak terhitung jumlahnya. Baik dari nikmat kesehatan, nikmat mata. Mata kita sudah kita gunakan selama berpuluh-puluh tahun. Ya. Kemudian telinga kita, jantung kita berdetak 24 jam satu hari. Tidak ada liburnya. Tangan kita, kaki kita, semua adalah nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Nikmat Allah sangatlah banyak. Untuk itu kita sebagai seorang muslim wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pada petang hari ini atau malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yakni barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga. Ya. Jadi para jamaah, alhamdulillah kita saat ini sedang berada di majelis ilmu, yang mana ini adalah salah satu ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah menuntut ilmu syar'i. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini adalah sabda Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kajian kali ini. Dan perlu kami informasikan bahwa kami dari teman-teman di Masjid Al-Ikhlas, dari perumahan staf, alhamdulillah kita mempunyai program safari dakwah yang mana kita keliling di masjid-masjid ataupun musola-musola yang ada di perumahan, baik itu di Afling,
di beberapa perumahan yang lain seperti di perumahan pabrik, di perumahan teknik, ya, di perumahan admin gitu ya. Kemudian dua hari yang lalu kita juga melakukan hal yang sama di perumahan Aveling Juliet begitu. Sama waktunya di maghrib sampai dengan insya Allah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doanya juga dari para jamaah sekalian bahwasanya mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa istiqomah dalam rangka ngaji bersama gitu ya. Ngaji bersama, kemudian kita berbagi ilmu ya, terutama terkait dengan ilmu agama yang mungkin barangkali kita perlu untuk di refresh kembali gitu ya, perlu untuk diingatkan, dan kewajiban sesama muslim adalah mengingatkan dalam kebaikan ya. Salawat serta salam semoga Allah selalu berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dalam kajian kali ini kita akan mengkaji tentang pentingnya masalah sholat ya. Kita akan mengkaji tentang pentingnya masalah sholat. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai mukadimah ya, dari kajian kali ini, yakni tentang pentingnya masalah sholat. Yang pertama kita akan bahas tentang pentingnya sholat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad SAW menerima perintah sholat ini berbeda dengan yang lainnya. Kemudian sholat ini masuk kepada rukun Islam ya. Sholat ini masuk kepada rukun Islam. Kemudian sholat juga disebutkan di dalam hadis bahwa sholat adalah tiang agama ya. Sholat ini adalah tiang agama. Yang dikatakan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yaitu Nabi bersabda, Rasul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Kemudian yang lain, poin yang berikutnya bahwa sholat yang pertama dihisab pada hari apa? Hari kiamat ya. Sholat adalah pertama kali yang dihisab. Bapak-bapak tahu dihisab? Bukan dihisab di ini ya. Ada yang tahu artinya dihisab? Di apa? Dihitung ya. Diperhitungkan bahwa setelah kita meninggal nanti ya, kan kita hidup di dunia ini kan nggak selamanya ya bapak-bapak ya. Ada batasnya ya. Tidak ada orang yang umurnya panjang umur sampai ratusan tahun atau ribuan tahun, kan nggak ada ya. Sebagaimana orang tua kita, sebagaimana kakek dan nenek kita, sebagaimana eyang buyut kita sudah pergi, beberapa diantaranya sudah pergi meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini ya, dan masuk ke alam yang berbeda, yakni alam kubur. Sebagaimana juga kita nanti juga akan mengalami hal yang sama ya. Termasuk kita semua yang ada di dalam masjid ini pasti nanti kita akan meninggal dunia. Entah itu mungkin saya dulu ya, atau yang lain yang lebih dulu. Tetapi pada hakikatnya kita semua hidup di dunia ini sementara. Ya, bahwa nanti ketika kita dibangkitkan dari akhirat, pertama kali amalan yang akan dihisab, yang akan dicek oleh malaikat, yang akan diperhitungkan oleh malaikat adalah sholatnya kita. Bukan amal yang lain, tapi sholat dulu. Bukan baca Quran, bukan sedekah, bukan puasa. Tetapi yang pertama kali dihisab atau dicek sama malaikat adalah sholatnya dulu. Ya. Sholat adalah pertama kali yang dihisab pada hari kiamat. Kata Nabi, yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah masalah sholat. Jadi bila sholatnya itu baik, semua amalannya yang lain
baik. Ya, kalau sholatnya baik, ya, sholatnya tertib, gitu ya, sholatnya rajin, sholatnya bagi laki-laki, sholat berjamaah di masjid, ya, tepat waktu, tidak ada yang bolong, ya. Karena perintah Allah adalah sholat ini berapa kali sehari? 5. Adik-adiknya yang bisa jawab. 5 kali, ya. Ya, kalau memang perintahnya 5 kali, yang dikerjakan berapa kali, Bapak-bapak? Seharusnya 5, ya. Ya. Seharusnya 5. 2 kali Pak, Isa maghrib aja. Isa maghrib aja. Ya. Ya, artinya maka dari itu kita pentingnya belajar. Malam hari ini kita belajar bagaimana Allah mewajibkan, memerintahkan makhluknya. Kita semua di sini adalah makhluk Allah. Tidak ada makhluk selain Allah. Kita semua diciptakan oleh Allah dan kita nanti akan pulang juga. Allah memerintahkan makhluknya, manusia, untuk sholat 5 waktu. Sama kayak kita misalkan di pekerjaan, ya, Bapak ini yang bekerja, kita semua di sini juga sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Kalau atasan kita memerintahkan, gitu ya, perintahnya harus, contoh misalnya harus pekerjaan ini harus selesai hari ini, pasti kita kerjakan nggak? Pasti dikerjakan. Dikerjakan nggak? Kalau atasan kita yang nyuruh, kerjakan. Karena apa? Karena apa? Kenapa dikerjakan? Karena dibayar. Karena dibayar, satu. Apa lagi? Nah, kewajiban seorang karyawan. Ada lagi? Kewajiban dari perusahaan. Ya. Betul semua jawabannya. Yang pertama tadi kewajiban dari karyawan karena digaji, ya kan? Nah, kadang-kala kita ini meninggalkan sholat itu karena mungkin tidak tahu keutamaannya. Bahwa kalau kita sholat, kita digaji nggak? Dibalas nggak sama Allah? Balasannya apa? Surga. Dan kita nanti pasti mati. Kalau mati pilihannya hanya ada surga dan neraka. Ya kan? Cuman balasannya, gajinya tidak sekarang, Bapak-bapak. Nanti ketika kita di akhirat. Tapi pasti dibalas sama Allah, karena Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Dan Allah tidak akan zolimi hambanya. Kemudian tadi disebutkan oleh Bapak bahwa kenapa kok dikerjakan? Perintah atasannya, perintah mandornya, kenapa kok dikerjakan? Iya, karena kewajiban karyawan. Iya, kewajiban karyawan. Nah, kita di dunia juga punya kewajiban. Allah ciptakan kita, kewajibannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk apa? Beribadah. Di dalam Al-Quran disebutkan begitu. Bukan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk bekerja. Tidak ada. Bukan begitu ayatnya. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk sekedar jalan-jalan. Tidak. Tetapi adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Kemudian muncul pertanyaan, ya, apakah kita diciptakan ini untuk sholat? Apakah kita diciptakan di dunia ini hanya untuk sholat? Iya. Apakah kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah? Iya. Apakah kita diciptakan di dunia ini untuk menjalankan ketaatan-ketaatan sebagai makhluk Allah? Iya. Jawabannya iya. Karena kita hidup di dunia ini sementara. Dan kita nanti akan ada hari hisab, ada hari perhitungan amal, ada hari penimbangan amal. Barang siapa yang amal kebaikannya lebih banyak, insya Allah dia akan dimasukkan ke surga. Tetapi justru sebaliknya, ketika kita tidak punya bekal, tidak punya persiapan-persiapan menuju hari akhirat, tidak punya amal kebaikan, amal keburukannya mungkin lebih banyak daripada amal kejelekannya, amal kebaikannya, maka ganjalannya bukan surga tetapi neraka. Ya. Kita disuruh atasan manut, ya kan?
manut itu apa? Nurut gitu ya. Karena kewajiban sebagai karyawan, kewajiban dari perusahaan, kewajiban karena kita digaji gitu. Dan kalau kita nggak kerjakan pasti kena teguran dari atasan, ya nggak? Pasti kena sanksi, mungkin kena surat peringatan gitu. Ya sama, ketika kita meninggalkan perintah Allah, kita juga pasti akan kena sanksi. Sanksinya nanti, dan azab Allah begitu pedih. Disebutkan di dalam beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran bahwa neraka itu menyala-nyala. Ya, qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang mana neraka ini bahan bakarnya dari manusia dan batu. Disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Jadi kalau bapak atau ibu-ibu di rumah mungkin ada waktu longgar gitu, coba buka Al-Qurannya Pak, buka tafsirnya. Sekarang sudah zaman canggih ya, udah sinyal internet juga sudah ada di mana-mana. Cek surat At-Tahrim ayat 6 terjemahannya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah memerintahkan untuk kita menjaga istri kita, menjaga anak-anak kita dari api neraka. Karena apa? Neraka ini bahan bakarnya, BBM-nya gitu ya, itu dari manusia dan batu. Waquduhan nasu wal hijarah. Ya. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk mendidik anak-anak kita. Ya, kita diperintahkan untuk mendidik anak-anak kita. Sebagian sudah menjadi bapak, gitu ya, atau mungkin yang belum menikah, nanti akan juga jadi calon bapak, calon ayah, calon suami, calon kepala keluarga, calon imam, calon pemimpin rumah tangga, dan semuanya pemimpin akan dimintain bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Maka itu Rasulullah memerintahkan kita untuk mendidik anak-anak kita, mendidik sholatnya, dan perintahkan anak-anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Ya. Ketika anak-anak kita sudah berumur 7 tahun, perintahkanlah mereka untuk sholat. Dan pukullah mereka apabila mereka sudah umur 10 tahun gak mau sholat. Ya. Boleh dipukul karena Rasul yang memerintahkan. Tapi pukul dengan pukulan kasih sayang. Ayo nak sholat, ayo nak sholat. Kapan mengajak? Kapan merintahkan? Setiap hari. Setiap hari 5 kali. Anak misalkan disuruh sekali bangun, kemudian tidur, ya jangan dibiarkan, ya dibangunkan lagi sampai anak itu sholat. Kita biasakan. Karena ini termasuk dalam perintah Allah tadi, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ajak Pak anak kita untuk sholat. Karena kita punya tanggung jawab untuk mendidik anak kita. Karena kebanyakan orang zaman sekarang biasanya begini. Dia lebih mementingkan sekolah anaknya. Ya, saya ulangi. Banyak orang tua zaman sekarang lebih mementingkan sekolah anaknya daripada sholat anaknya. Kalau anaknya nggak sekolah, ibunya mungkin, wah, kamu gimana sih? Kok bangunnya kesiangan, nggak sholat, mungkin ketinggalan bis gitu ya? Karena bangunnya kesiangan itu orang tuanya udah marah-marah biasanya. Nanti rapotmu jelek, nanti nggak naik kelas, nanti nggak lulus, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi untuk urusan sholatnya, kadangkala orang tua sering mengabaikan. Ya, anaknya nggak sholat, nggak apa-apalah, kan masih kecil. Anaknya nggak sholat, dibiarkan, nggak apa-apalah. Yang penting kamu sekolah, nggak sholat nggak apa-apa. Akhirnya anak ini jadi terbiasa meninggalkan sholat, Pak. Ya, padahal ini kewajiban, ya, 5 waktu. Akhirnya anak ini terbiasa. Sampai kemudian besar itu, akhirnya dia jarang dikasih tahu orang tuanya, sering meninggalkan sholat, nggak pernah sholat sampai dewasa.
Dan ini sebuah kesalahan gitu ya. Makanya mari kita ajak anak-anak kita untuk menjalankan perintah sholat yang 5 waktu. Karena ini adalah tiang agama dan ini juga yang bisa membentengi anak-anak kita. Ya. Karena ini adalah tiang agama. Jangan sampai anak kita punya pendidikan yang tinggi, ya, lulus sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, tapi dia nggak sholat, tidak ada artinya. Ya. Karena kita juga nanti akan berharap gitu ya. Banyak orang tua yang berharap mudah-mudahan anak saya jadi anak yang soleh, ya. Jadi anak yang solehah, begitu ya kira-kira ya. Pasti orang tua pengen anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Tetapi juga harus diimbangi dengan upayanya gitu ya. Kalau tidak ada upayanya, orang tua juga tidak memberikan contoh juga. Kalau orang tuanya, bapaknya nggak sholat gitu, kira-kira anaknya juga nggak mau sholat ya. Ini memang orang tua adalah contoh bagi anaknya. Karena anak kita tinggal di dalam lingkungan rumah itu berjam-jam, puluhan jam dalam sehari. Dia pasti akan melihat orang tuanya, dia akan melihat bapaknya, dia akan melihat ibunya, dia akan merekam gitu ya, kemudian meniru. Sebagaimana dengan kita ini pasti juga nggak akan jauh-jauh dari orang tua kita dulu, karena kita pasti mencontoh orang tua kita. Begitu juga dengan anak-anak kita. Ketika anak-anak kita tidak diajarkan perintah-perintah atau dalam ketaatan, ya pasti dia juga akan mudah untuk meninggalkan. Ya, sebagaimana di dalam surat Toha ayat 132 Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu sholat dan sabar atasnya. Kami tidak minta rezeki kepada kamu dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi Allah menyuruh kita agar kita menyuruh keluarga kita sholat. Hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Afling Hotel, Masjid Siratul Masjid Jami Baitul Mutakin. Baik, saya akan bacakan beberapa dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis terkait keutamaan sholat. Ya. Yang pertama, sholat memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah dengan sholat Allah akan meninggikan derajat dan menghapuskan kesalahan. Rasulullah bersabda, yang artinya engkau harus memperbanyak sujud atau engkau harus memperbanyak sholat. Sesungguhnya engkau tidak bersujud sekali saja kepada Allah, kecuali dengan sujud itu Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu kesalahan darimu. Saya ulangi ya, jadi keutamaan sholat adalah dapat meninggikan derajat kita dan menghapuskan kesalahan. Artinya menghapuskan dosa. Ini adalah keutamaan sholat. Karena sebagai seorang manusia tentu kita punya banyak dosa, tentu punya banyak kesalahan. Bahkan terkadang ketika kita sholat pun mungkin sholatnya masih belum khusyuk ya. Mikir pekerjaan, mikir sesuatu yang ada di rumah, kemudian bacaannya juga mungkin belum benar, gerakannya juga mungkin masih belum sesuai dengan tuntunan dan seterusnya. Sholat saja kita itu bisa berbuat kesalahan, apalagi kalau tidak sholat. Kemudian keutamaan sholat yang kedua adalah sholat menjadi salah satu penyebab masuk surga. Sholat adalah penyebab dimasukkannya manusia ke dalam surga.
salah satu penyebab masuk surga, sekaligus menjadi teman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia bercerita, aku pernah bermalam bersama Rasulullah, lalu aku membawakan air wudhu dan keperluan beliau. Beliau pun bersabda kepada aku, mintalah. Maka saya katakan, aku minta agar aku bisa menemanimu di surga. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adakah yang selain itu? Aku menjawab, hanya itu saja. Nabi bersabda, bantulah aku untuk mengabulkan permintaanmu dengan banyak bersujud. Jadi keutamaan sholat yang kedua bisa menjadi salah satu penyebab masuk ke surga dan sekaligus menjadi teman Nabi, ya. Bukan teman orang lain gitu ya, bukan teman manusia, tapi dengan sholat kita bisa menjadi sebab menjadi teman Nabi dan dimasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena prinsipnya umur umat Nabi Muhammad hanya 60 hingga berapa, Bu? 60 hingga 70 tahun. Umur umatku adalah 60 hingga 70 tahun. Ini sabda Nabi. Nabi yang mengatakan bahwa umur umat Nabi Muhammad hanyalah 60 hingga 70 tahun. Kalaupun ada yang melebihi dari 70 tahun, itu hanya sedikit sekali. Mungkin hanya segelintir orang, hanya beberapa orang saja. Kita mungkin sering mendengar berita duka, si fulan meninggal, si fulan meninggal, si fulanah meninggal. Ketika kita cari tahu umurnya berapa, mungkin ada yang 40 tahun sudah dipanggil, ada yang 50 tahun sudah berpulang, ada yang 60 sudah berpulang. Dan kemarin saya juga mendengar, dapat berita duka, teman saya sekolah, seumuran saya, umurnya belum 39 tahun, umurnya 39 tahun, meninggal. Kemarin subuh saya buka WA, jam 4 subuh, ada berita duka, teman sekolah saya SMA meninggal. Tidak sakit, sehat, dan beliau seorang pelatih olahraga, pelatih renang, pinter nyelam, gitu. Fisiknya sehat, umurnya 39 tahun, anaknya masih kecil-kecil, 2, satu perempuan, satu laki-laki, meninggal dunia mendadak tanpa sakit. Nah, ini adalah pelajaran, ini adalah nasihat bagi kita. Ketika kita ada teman kita dipanggil duluan, ketika ada saudara kita dipanggil, ketika ada tetangga kita meninggal, ini adalah sebenarnya nasihat yang terbaik bagi kita seorang muslim, bahwa kita nanti juga akan seperti itu. Ya, tinggal menunggu giliran saja. Entah saya dulu, entah bapak-bapak duluan. Kita nggak ada yang tahu, semuanya rahasia Allah. Ya. Tidak ada jaminan kita usianya sampai 60 tahun. Tidak ada jaminan kita usianya sampai 70 tahun. Karena tadi banyak orang muda, kadang-kadang kita juga nggak tahu, ketika bepergian kecelakaan, meninggal. Dia tidak tahu bahwa dirinya akan kecelakaan. Ya kan? Kalau dia tahu, kira-kira dia berangkat nggak? Iya, nggak mau dia. Tiba-tiba naik pesawat, pesawatnya jatuh. Kalau dia tahu pesawatnya mau jatuh, dia berangkat nggak? Enggak. Padahal ngantri di bandara itu, duluan naik pesawat, ternyata ajalnya di situ. Kita nggak tahu. Kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan apa, kita nggak tahu. Orang sholat bisa meninggal, orang tidur bisa meninggal, orang sujud bisa meninggal, orang duduk bisa meninggal, orang segala aktivitas apapun bisa meninggal. Dan Allah takdirkan kita untuk punya keperluan atau punya hajat di tempat tertentu, itu bisa jadi ajal kita di situ. Kita nggak tahu. Seperti yang saya ceritakan tadi,
Orang bepergian, dia tahu bakal kecelakaan, dia nggak akan berangkat, mending saya tidur di rumah, ya kan? Karena dia nggak tahu. Kita tidak akan tahu 1 jam kemudian, beberapa menit kemudian, besok, ataukah lusa, ataukah tahun depan, bulan depan, kita nggak tahu. Makanya perlu kita untuk mempersiapkan bekal, karena nanti ada masanya kita akan ada hari di mana orang berbondong-bondong datang ke rumah kita, Pak. Ramai sekali rumah kita itu. Puluhan orang, mungkin ratusan orang datang ke rumah kita. Sedangkan kita sendiri dikeluarkan, digotong dari rumah kita, dikeluarkan dari rumah kita. Pasti, ya kan? Kita digotong dari rumah kita, dikeluarkan. Orang-orang datang ke rumah kita, malah kita digotong dari rumah kita. Dalam keadaan kita pakai pakaian kain kafan, kita dimandikan, kita disolatkan, kita dikuburkan, diusir kita, Pak, dari rumah kita. Rumah yang selama ini mungkin kita bangun, kita kumpulkan, kita bangun pakai semen, pakai cor, pakai keramik mewah gitu, kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan. Tidak ada orang meninggal bawa rumah, kan, Pak? Ada, Bu? Meninggal bawa rumah? Nggak ada. Meninggal bawa istri ada? Nggak ada. Sesayang-sayangnya suami istri, tidak mungkin istrinya, kalau bapaknya meninggal gitu, tidak mungkin istrinya mau menemani di kuburan. Paling nganter saja, setelah dimakamkan pulang, tidur di kasur. Nggak mungkin tidur di samping, di atas tanah. Mas, saya sayang sama sampean itu, cinta mati ya. Aku tak tidur kalau nanti sampean meninggal, saya tak nemani di kuburan semalam. Ada yang mau begitu, Bu? Nggak ada. Ya, begitu juga bapaknya, ketika ada istrinya meninggal, nggak mau dia tinggal di kuburan semalam. Pasti dia pulang, tidur di kasur, mungkin sudah ada kipas angin, lampunya terang benderang, ada makanan, ada kopi, ya. Ya begitulah, ya kan? Ini nasihat bagi diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita bisa sering-sering memperbanyak kematian, karena setiap hari kita akan berjalan. Kita sudah ada finishnya, cuman kita nggak tahu finishnya. Misalkan di titik ini, kita sekarang di sini, kita jalan setiap hari, 1 langkah, besok nambah 1 hari, besok nambah 1 bulan, besok nambah, sampai finish juga. Dan itu tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Kalaupun kita dikasih umur panjang, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, ada orang yang umurnya 100 tahun? Susah kayaknya sekarang. Mungkin 1001. Jarang. Kalaupun dikasih umur segitu, Pak, 100 tahun, ada orang umur 100 tahun sholat berjamaah ke masjid? Nggak ada, Pak. Kenapa? Karena sudah nggak mampu fisiknya, ompong katanya gitu. Jalan saja sudah susah, Pak, kalau umur 100 tahun. Jangan kan 100, mungkin umur 60, 70 saja kita udah jalan udah susah. Mungkin pendengaran sudah mulai berkurang, penglihatan sudah mulai kabur, jalan sudah susah, makan sudah milih-milih, nggak boleh segala dimakan, karena udah penyakitnya sudah mulai masuk, mulai ada penyakit macam-macam. Biasanya ditandai dengan tumbuhnya uban. Tumbuhnya uban, rambut yang berwarna putih. Itu sebenarnya alarm dari Allah bahwa ini sudah, kalau ibaratnya pertandingan sepak bola ini sudah masuk babak kedua. Sebentar lagi sudah mau, wasit sudah bentar lagi ini peluit. Karena sudah masuk babak kedua, alarm, sudah tanda ini. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin sudah ada rambutnya yang mulai berwarna putih, itu adalah alarm. Dan kita nggak bisa nolak, kan? Bisa nggak kita, oh aku pengennya rambutku hitam terus? Nggak bisa. Manusia itu sangat lemah, Pak. Kita ngatur rambut sendiri aja nggak bisa. Pengen rambut warna hitam dikasih warna putih sama Allah, nggak bisa. Jangankan begitu ya.
Contoh ini, contoh. Kita tahu ya, setiap hari kita panen sawit. Brondolan, tahu ya? Brondolan Bapak Ibu. Brondolan itu kalau lepas dari apa? Janjangnya, tandannya, lepas satu, itu bisa nggak kita nempelkan lagi? Profesor pun, orang yang sarjana sekolah mungkin doktor sampai ke luar negeri, di Amerika, di Eropa, suruh nempelin lagi brondolan ke tandanya tadi bisa nggak? Bisa. Itulah salah satu contoh bahwa manusia itu sangat lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Anggur lepas satu biji dari apa gerombolannya, kita masang lagi anggurnya ya nggak bisa. Ya, iya nggak bisa. Kalau kita mau renungi Pak, siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ada siang, ada malam, ada hujan mungkin ya, ada sinar matahari. Siapa yang menggerakkan bumi ini? Allah. Siapa operatornya? Kalau di Afling biasanya ada operator genset, ada operator air, ada yang menggerakkan. Nah, yang menurunkan hujan ini siapa operatornya? Yang menerbitkan matahari siapa operatornya? Tidak tidur dan tidak pernah kesiangan. Kalau operator mungkin di Afling mungkin kadang maju, kadang mundur gitu. Siapa yang menciptakan buah-buahan tadi? Siapa yang menciptakan brondolan sawit? Orang yang paling pintar di dunia ini suruh bikin brondolan sawit satu biji saja, nggak ada yang bisa. Ya. Suruh bikin brondolan satu biji, nggak ada yang bisa Pak. Ya. Suruh bikin cabai satu batang, nggak bisa. Semuanya kuasanya Allah. Sebagaimana kita diciptakan, ya kita dulu mungkin dari bayi. Bukan mungkin ya, pasti. Kita pasti dari bayi. Bayi itu mungkin seukuran berapa Bu? 50 cm gitu ya. Anak saya itu lahirnya ukurannya 50 cm. Sekarang sudah sekolah, sudah SD. Dari seperti itu. Kita dulu juga dari seperti itu. Kita dilahirkan dari rahim ibu kita. Makanya Pak, ini nasihat juga, berbaktilah sama kedua orang tua. Baktilah kepada kedua orang tua, terutama ketika orang tua masih hidup. Jangan sia-siakan, karena itu adalah pintu surga kita. Pintu surga yang paling tengah, pintu surga yang paling dekat dengan kita adalah orang tua kita. Selagi masa hidupnya baktilah, jangan pernah sia-siakan, jangan pernah sakiti orang tua kita. Karena itu adalah pintu surga kita, ya orang tua gitu. Kalau mau masuk surga, ya udah, muliakan orang tua, bahagiakan orang tua, bikin senyum, bahagiakan hatinya, jangan pernah sakiti hatinya. Allah akan masukkan ke dalam surga. Ya, itu janji Allah. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Karena kadang-kadang anak ini kalau sudah besar gitu, sudah merasa bekerja, sudah bisa nyari uang sendiri, lupa sama orang tuanya. Ya, bahwa dulu dia dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan susah payah. Ibu-ibu pasti merasakan susah nggak melahirkan orang anak itu, pendarahan, mungkin sakit pinggang, nggak enak makan, ada mungkin yang istilahnya ngidam gitu, mungkin macam-macam, sakit kepala. Nggak ada yang enak, dan itu taruhannya juga nyawa. Ada ibu-ibu yang kehilangan nyawanya gara-gara melahirkan seorang anaknya, dan kita pernah mengalami masa itu. Kita pernah dikandung di dalam rahim ibu kita selama 9 bulan ya. Makanya Allah perintahkan di dalam Al-Quran, disebutkan di beberapa ayat di dalam Al-Quran, selalu diulang-ulang, beribadah kepada Allah dan baktilah kepada orang tuamu. Beribadah kepada Allah dan baktilah sama ibu dan bapakmu, selalu begitu. Perintahnya pertama adalah beribadah kepada Allah, yang kedua bakti sama orang tua. Kalau memang ada orang tuanya yang sudah meninggal, juga tidak menggugurkan kewajiban seorang anak untuk bakti sama orang tuanya. Caranya bagaimana? Doakan orang tua.
Setiap sholat doakan orang tua, setiap sujud doakan orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi selagi kami masih kecil. Ya. Terus Pak, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang pertama. Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, amalan-amalan yang bisa dilakukan seorang anak kepada orang tuanya, amalan seorang anak untuk bisa bakti kepada orang tuanya, yang pertama adalah mendoakan orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau lafaz yang lain, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Rabbana firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Terus baca setiap hari, setiap ingat, setiap sholat, setiap sujud. Kemudian yang kedua adalah sedekah atas nama orang tua. Diniatkan sedekah atas nama orang tua. Misalkan ketika sudah terima gaji atau terima bonus kemarin, niatkan Pak, walaupun sedikit. Bismillah, ya Allah, dalam hati ya, saya niatkan uang berapa, misalkan 100.000 untuk orang tua, untuk sedekah atas nama ibu saya yang sudah meninggal, atas nama bapak saya. Insya Allah pahalanya sampai. Dan itu adalah contoh bakti anak kepada orang tuanya. Dan kita juga berharap demikian. Ketika kita nanti mati, anak-anak kita juga harapannya melakukan hal yang sama, mengirimi doa kita. Karena kita kalau sudah mati kan kita nggak bisa sholat berjamaah, nggak bisa duduk di kajian di majelis ilmu seperti ini, nggak bisa baca Quran, nggak bisa puasa dan seterusnya, nggak bisa sedekah, nggak bisa. Yang kita harapkan doa-doa dari anak-anak kita ini, ya, adik-adik kita ini. Setiap hari kita hanya butuh doa dari mereka, karena kita udah di dalam kubur, kita nggak bisa sholat lagi. Kita sudah di alam yang berbeda, kita udah mati. Harapannya anak kita jadi anak yang soleh-soleha, mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan kita, kemudian bersedekah atas nama orang tuanya dan seterusnya. Atau misalnya ketika ada di kampung misalnya, atau di mana ketika ada yang bangun masjid, sedekah untuk bantu, misalkan belikan semen 1 sak. Insya Allah jadi amal jariah. Ya, kita niatkan atas nama orang tua. Bismillah ya Allah, saya niatkan sedekah semen 1 sak untuk masjid di kampung misalnya gitu. Dengan uang 100.000 pahalanya mengalir terus, amal jariah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, niscaya pahalanya akan terus mengalir. Bangun masjid, ada yang mungkin bangun pondok, ya, kita nyumbang semen, nyumbang keramik misalnya gitu 1 dus, apapun lah, jadi amal jariah, ya. Baik, berikutnya keutamaan, kita kembali lagi, keutamaan sholat. Itu adalah berjalan menuju masjid akan dicatat baginya kebaikan-kebaikan. Jalannya saja ini Pak, berjalan menuju masjid akan dicatat baginya kebaikan-kebaikan, ditinggikan beberapa derajat dan dihapuskan kesalahan-kesalahan. Ya, itu adalah keutamaan yang ketiga. Barang siapa bersuci di rumahnya, berwudu dari rumahnya, kemudian berangkat ke rumah Allah, berangkat ke masjid untuk menunaikan salah satu kewajiban yang diperintahkan Allah, maka salah satu dari tiap-tiap 2 langkahnya akan menghapuskan kesalahan, dan yang lainnya akan meninggikan derajat. Ya, langkah kita ke masjid, 1 dihapuskan dosanya, 1 ditinggikan derajatnya. Dicatat kebaikan. Ini baru langkahnya, belum sholatnya. Langkahnya kita ke masjid saja sudah dicatat kebaikan. Kemudian fadilah yang berikutnya, keutamaan sholat adalah akan disediakan jamuan di surga setiap kali seorang muslim berangkat ke masjid untuk sholat.
Ini terutama bagi laki-laki. Kalau perempuan, sebaik-baik perempuan adalah sholatnya di dalam kamarnya, di dalam rumahnya. Sebaik-baik perempuan sholatnya di dalam rumahnya, di dalam kamarnya. Kemudian ada pertanyaan, lebih utama mana, ibu-ibu atau para perempuan sholatnya di ruang tengah atau di dalam kamarnya? Jawabannya adalah di dalam kamarnya. Ya, dibandingkan dengan di ruang tengahnya, itu lebih utama jika dia perempuan sholatnya di dalam kamarnya. Artinya itu tertutup, di ruangan yang tertutup. Tetapi berbeda dengan laki-laki. Laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid, kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah dianjurkan untuk diperbanyak di rumah. Tapi untuk sholat fardu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, wajib bagi laki-laki sholat di masjid. Makanya bagi bapak ibu yang punya anak laki-laki, ayo mulai diajak ke masjid. Terutama yang sudah umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, ayo kita ajak ke masjid. Kita ramaikan masjid ini. Masjid ini sudah diberikan fasilitas oleh perusahaan untuk tempat ibadah, untuk kita melaksanakan sholat berjamaah, untuk kegiatan-kegiatan majelis ilmu seperti ini dan seterusnya. Kita ajak anak-anak kita, ya. Akan disediakan jamuan di surga. Kita sholat itu disediakan jamuan di surga. Kita di dunia aja dijamu begini. Kalau jamuan di surga pasti lebih nikmat, pasti lebih mewah. Barang siapa yang berangkat ke masjid pada pagi atau sore hari, maka Allah akan menyediakan baginya jamuan di surga setiap kali datang pada pagi atau sore hari. Ya. Karena pahalanya orang sholat ke masjid itu dengan sholat di rumah sama atau beda? Hah? Beda ya? Kalau sholat di rumah pahalanya berapa? Hah? 1 Pak ya? Kalau sholat di masjid pahalanya berapa? 27. Contoh ini, bapak-bapak kalau bekerja atau ibu-ibu kalau bekerja di suatu perusahaan, pekerjaannya sama. Yang satu digaji 1 juta, yang satu digaji 27 juta. Pilih mana? Pilih mana Pak? Bu? Hah? Pilih 27 kan Pak? Iya. Bapak pilih mana? Pastinya milih yang 27. Saya rasa semua sepakat, ya, pilih yang 27. Tapi kalau ada orang yang milih 1 juta, apa tanggapannya? Hah? Hah? Kenapa? Kita ajak untuk yang mendapatkan 27 juta. Oh, kita ajak untuk yang mendapatkan 27 juta. Gak normal itu. Masalahnya ini ibunya tertawa. Jadi Bu, ajak bapak-bapaknya, disuruh bapak-bapaknya ke masjid ketika waktu sholat. Azan, imam atau muazin mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas, berangkat ke masjid, diusir saja Bu. Loh, iya. Karena ini pahala. Ibu-ibu bekerja sama dengan suami, dengan istrinya untuk beribadah, menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Ini ada pahalanya. Ibu-ibu ngusir dari rumah itu ada pahalanya. Maksudnya mengusir ketika waktu sholat diusir, ya suruh masjid. Diusir itu artinya disuruh ke masjid. Ya. Anak-anak laki-laki ketika umur 7 tahun suruh ke masjid. Azan ketika dia sudah bisa sholat dengan baik, ajak ke masjid. Ibunya kerjasama dengan suaminya, ya, Mas, kayak azan masjid. Ya. Suaminya sholat di masjid dapat gaji 27 juta, ya Pak. Ibunya dapat pahala karena mengajak kepada kebaikan. Ya. Tapi kalau ibunya diam saja, suaminya sholat di rumah cuma dapat gaji 1 juta, ya, ibunya juga nggak dapat apa-apa. 1 juta kalau dibagi 2 tinggal 500.000 Pak.
Iya kan? Ya Pak. Tapi kalau tadi ibunya nyuruh, Mas azan nih ke masjid sana, paling kan 5 menit toh Bu. Paling sama jalan kakinya, sama wudhunya, pulang lagi ke rumah paling 10 menit. Udah lama sekali itu, ya kan? Gajinya berapa tadi? 27 juta. Ibunya dapat pahala lagi, ya kan? Ngajak kepada kebaikan. Belum lagi anaknya, bapaknya juga ngajak anaknya, ayo le ke masjid. Dapat pahala lagi anaknya, 27 juta lagi. Oh banyak. Dibagi 2, berapa itu? Ya. Nah itu. Jadi kalau kita tahu keutamaan sholat, tahu keutamaan sholat berjamaah, semangat. Sama kayak kita kerja. Oh, saya kalau dapat janjang sekian, dapat basis, dapat premi sekian, nanti gajian tanggal 1 sekian, gitu ya. Pasti sudah punya sedotan itu. Semangat karena kita ada yang diraih, ada yang dijanjikan oleh perusahaan. Nah ini yang menjanjikan Allah. Barang siapa yang sholat, pahalanya 27 kali lipat. Sholat berjamaah di masjid. Barang siapa yang sholat, Allah janjikan surga. Barang siapa yang sholat, Allah jauhkan dari api neraka. Yang berbicara Allah, bukan manusia, bukan atasan kita. Atasan kita kadang-kadang belum tentu benar, tapi kalau Allah maha benar, ya. Jadi inilah kewajiban kita untuk menjalankan ketaatan, ngajak anak-anak kita, perintahkan istrinya. Begitu juga dengan suaminya, misalkan kalau misalkan ada ibu-ibunya yang mungkin masih jarang-jarang sholat, diingatkan. Anaknya yang mungkin masih sholatnya masih bolong-bolong, diajak. Kapan? Sampai kapan? Ya sampai kita mati. Sampai kita masih diberi umur, ya kita masih punya kewajiban. Karena nanti kita akan ditanya di hadapan Allah. Ketika kita mati, kita akan dibangkitkan pada hari kiamat, dibangkitkan di padang mahsyar, ya, dalam keadaan tidak berpakaian. Tidak berpakaian, Pak. Mau laki-laki, perempuan sama. Semuanya akan dibangkitkan oleh Allah tidak berpakaian di padang mahsyar, dari mulai Nabi Adam sampai orang yang terakhir meninggal dunia pada hari kiamat. Semuanya akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak berbusana, tidak beralas kaki, belum berhitan. Sebagaimana kita lahir di dunia ini, kita juga nggak pakai pakaian, kita belum berhitan, kita juga nggak pakai alas kaki. Ada bayi yang lahir tiba-tiba pakai baju. Ada. Kita pulang juga dalam keadaan demikian. Nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan demikian. Tidak ada orang dibangkitkan pakai jas, pakai peci, pakai sarung, kan? Semuanya dalam keadaan tidak berpakaian. Semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan apa? Amalnya. Yang membedakan amalnya, sholatnya, amal ibadahnya, dan amal-amal yang lainnya, puasanya, sedekahnya. Sedekah akan memberi naungan kita di hari kiamat, ya. Itulah kondisi kita nanti ketika kita dibangkitkan, dan kita akan bertemu Allah. Kita akan ditanya sama Allah, kaki kita ini digunakan untuk kemana, kaki kita ini pernah dipakai untuk ke masjid atau ke tempat-tempat yang lain, mata kita digunakan untuk apa, tangan kita digunakan untuk apa, mulut kita digunakan untuk apa. Semua akan ditanya. Karena fisik kita ini semuanya titipan dari Allah, ya, titipan, dan kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Oleh siapa? Oleh Allah. Kita ditanya asisten atau atasan aja mungkin sudah bingung, kan? Apalagi ditanya oleh Allah. Yang kita pertanggungjawabkan selama umur kita hidup di dunia. Kalau kita dikasih umur 50, ya kita 50 tahun dibuka catatan amalnya. Kalau kita dikasih umur 60 tahun, 60 tahun kita diputar videonya, dan seterusnya. Tidak ada yang luput oleh Allah. Allah maha mengetahui, ya, semuanya dicatat oleh malaikat. Allah tahu, dan tidak ada yang luput dari Allah. Semuanya akan dibuka di akhirat. Makanya ini perlunya kita belajar bahwa kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini bahwa akan adanya nanti hari kiamat, ya.
Harus meyakini. Sebagai kita orang beriman, sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini bahwa akan ada hari kiamat, akan ada hari hisab, akan ada hari perhitungan amal, akan ada nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar, akan ada nanti kita melewati siratul mustaqim. Semuanya manusia akan melewati jembatan siratul mustaqim. Baik itu penduduk surga maupun penduduk neraka. Ada yang lari secepat kilat, ada yang lari bagi kuda, ada yang lari terseok-seok terjatuh, ada yang merangkak-rangkak, ada yang terjatuh masuk neraka. Yang selamat masuk ke surga. Begitulah perumpamaan Allah di dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan adanya hari kiamat. Dan kita harus meyakini bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Taruhlah 60 tahun, Pak. Kita dikasih umur 60 tahun. Kalau mungkin di antara kita ada yang umurnya 50 tahun, ya berarti tinggal 10 tahun lagi. Kalau ada yang umurnya mungkin 55 tahun barangkali, ya berarti tinggal 5 tahun lagi. Karena umat Nabi 60 hingga 70 tahun. Tinggal 5 tahun lagi atau tinggal 10 tahun lagi, ini sedikit, ya. Dan kita akan pasti akan pulang. Pasti akan dikubur di liang lahat. Dan disitulah tidak ada teman, ya, tidak ada jamuan seperti ini, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada penerangan seperti ini, tidak ada kipas angin, tidak ada apa-apa, gelap. Yang ada azab kubur dan nikmat kubur. Jika lebih banyak amal kebaikannya, maka dia akan dapat nikmat kubur. Tetapi jika dia lebih banyak amal keburukannya, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Sampai kapan? Sampai nanti hari kiamat. Mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, dan kita akan kekal hidup di akhirat selama-lamanya. Ya, kita nggak akan balik lagi, Pak, ke Afling Hotel, nggak ada. Ya, nggak ada. Paling kalau kita meninggal, teman-teman tuh paling hanya biasanya update status di WA. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, diberikan ketabahan. Semoga sabar dalam menghadapi ujian ini. Paling hanya sebatas itu saja. Biasanya update status di WA itu. Foto yang meninggal itu hari itu tuh penuh di semua story WA. Hari itu saja, Pak. Tapi mendoakan nggak teman-teman kita? Belum tentu. Kadang cuman kirim stiker. Ya, sekarang musimnya WA itu kirim stiker aja ya, Bu, ya. Kirim stiker. Innalillahi wa inna. Cuman kirim stiker tapi mulutnya tidak berdoa. Mestinya kita sebagai seorang muslim mendoakan teman kita sesama muslim. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mayitnya laki-laki. Kalau mayitnya perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau zaman sekarang enggak, Pak. Di WA cuman stiker. Ya. Ya kan? Kadang lupa tidak mendoakan. Ya. Cuma ngirim pakai stiker. Itu bisa memberi manfaat bagi mayat enggak bisa. Enggak bisa. Yang bisa memberikan manfaat bagi mayat adalah ketika dia meninggal, kemudian dia disolatkan oleh 40 orang ahli tauhid, itu akan bisa memberi syafaat bagi si mayat. Catatannya adalah 40 orang ahli tauhid mensolatkan dia dalam keadaan yang 40 orang tadi tidak berbuat syirik kepada Allah. Ya, tidak berbuat syirik. Ya. Tapi kalau misalkan ada yang berbuat syirik, satu orang berbuat syirik, berarti kan cuma 39. Ini tidak bisa. Gugur, tidak bisa mendapat syafaat si mayit. Si mayit tidak bisa mendapatkan syafaat. Tetapi kalau ada 40 orang ahli tauhid mensolati si mayit, ini akan bisa memberikan syafaat bagi si mayit. Memberikan pertolongan. Ya, memberikan syafaat itu memberikan pertolongan. Atau di dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang meninggal disolatkan oleh 100 orang, di situ tidak disebutkan redaksinya ahli tauhid atau tidak.
100 orang itu juga bisa memberikan manfaat bagi si mayit. Nah, pertanyaannya, siapakah nanti yang akan menyolati kita? Adakah 40 orang? Adakah 100 orang yang akan menyolati jenazah kita nanti? Ya. Karena kalau kita lihat zaman sekarang, kadang-kadang kalau saya ada yang meninggal gitu, takziah gitu, yang datang banyak Pak, Bu. Yang datang takziah banyak, tapi kemudian ngobrol, yang menyolati sedikit, yang lain ngobrol. Oh, ini dulu almarhum ini baik semasa hidupnya, ngobrol macam-macam. Sakitnya apa? Kenapa kok bisa dirawat di mana? Berapa hari? Nah, gitu-gitu ya. Cuma menceritakan saja, tapi tidak ikut menyolati. Yang datang takziah 100 orang, yang menyolati cuma 10 orang. Padahal kalau 100 orang tadi ikut menyolati semua, si mayat mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan, ya kan? Nah, itu yang mungkin perlu ilmu, perlu kita memahami atau belajar agama ini supaya ketika kita ada yang meninggal ya kita berusaha untuk ikut menyolati. Waktu Isya ya. Baik, mungkin demikian karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan kajian kali ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa selalu istiqomah, menambah bekal untuk persiapan kita masing-masing menghadap Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan juga untuk mendidik anak kita, mendidik istri dan anak-anak kita untuk menjadi istri yang solehah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan karena nanti anak-anak kita inilah yang akan bisa mengangkat derajat orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.